Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Nasib dan Hoki pada kesempatan video kali ini akan membahas mengenai prediksi tentang situasi dan kondisi Indonesia di tahun depan, yaitu ramalan Jayabaya 2024 tentang Indonesia. Prabu Jayabaya adalah seorang raja dari tanah Jawa, yaitu tepatnya di mana pada masa pemerintahannya beliau dikenal sebagai raja yang besar dan agung dengan kekuasaan yang sangat dihormati dan tidak bisa dikalahkan oleh kerajaan-kerajaan lain. Namun yang menjadikan seorang Prabu Jayabaya terkenal di saat Nusantara justru adalah berbagai usahanya yang dianggap memiliki kekuatan tentang masa depan. Ini juga sering disebut dengan Jayabaya, di mana memiliki banyak kombinasi dengan berbagai peristiwa di masa sekarang. Terlepas dari hal itu, ada pula yang memiliki bahwa Jayabaya sebenarnya ditulis oleh orang lain, yaitu Sunan Giri dan Pangeran Kecil I, yang kemudian dalam perkembangannya diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita dan menjadi ramalan legenda seperti saat sekarang ini. Berikut ini adalah beberapa isi serat Jayabaya atau ramalan Jayabaya yang dipercaya bisa menggambarkan kejadian tentang Indonesia pada tahun 2024 nanti, di mana yang pertama adalah masuknya Indonesia pada bulan balik zaman atau zaman terbalik. Zaman berbalik ini dalam ramalan Jayabaya juga sering disebut sebagai zaman Goro-Goro atau zaman Kolonial atau zaman kegelapan. Datangnya era ini akan ditandai dengan terbaliknya semua hal yang selama ini dianggap sebagai suatu kewajaran. Di dalam Jagat Jayabaya, hal tersebut dituliskan dalam beberapa bait ramalan, antara lain semakin banyaknya perempuan yang memakai pakaian laki-laki dan laki-laki yang bersolek layaknya perempuan. Banyak orang yang tidak takut dengan kebutuhan dan bahkan memuji ulama. Banyak orang yang ingin hidup mewah tapi tidak mau bekerja. Banyak orang mengesampingkan dan justru orang jahat yang naik pangkat. Panjenengan bisa cermati bahwa generasi muda sekarang sudah banyak yang tidak malu-malu untuk menunjukkan jati dirinya yang menyimpang dari kodrat. Banyak orang yang sekarang ini terjebak dalam jalan judi online karena ingin hidup mewah secara instan. Dan juga kelakuan para pejabat publik yang seharusnya menjadi contoh untuk teladan rakyat justru mempertontonkan berbagai drama yang memalukan. Ramalan Jayabaya 2024 tentang Indonesia urutan yang kedua adalah semakin ruwetnya dunia berpolitik. Dalam serat Jagat Jayabaya, terdapat berbagai syair yang sangat cocok untuk menggambarkan kondisi dunia politik Indonesia di tahun 2024 yang diprediksi akan semakin memanas akibat adanya pemilu bulan Februari di tahun tersebut. Baik syair yang bisa menggambarkan dunia politik di tahun 2024 bahkan saat ini sedang terjadi. Di antaranya adalah adanya raja yang tidak menepati janji sehingga akan hilang wibawanya. Kemudian banyak peperangan yang terjadi di dalam antara penjahat yang saling salah paham. Dan pada waktu itu berlangsung, kejahatan akan semakin merajalela, penjahat akan berkuasa, dan orang lain justru akan semakin sengsara binasa. Apapun pilihan politik panjenengan, jika melihat situasi politik akhir-akhir ini dengan rasa dan hati, maka panjenengan akan sadar bahwa pemimpin negara kita tidak konsisten dalam ucapannya, yaitu terkait keterlibatan keluarganya di dalam dunia politik. Selain itu banyak menteri beliau yang justru saling bertentangan dan terlibat dalam pusaran kasus mega korupsi. Situasi politik 2024 yang diawali dengan kontroversi tersebut juga dilanjutkan ke bait syair Jagat Jayabaya yang berbunyi, banyak
Bahkan, teori akan ragu apa semua tata susila ada di mana, dan pada akhirnya, rakyat kecil yang akan tetap menderita. Dalam surat Jaga Jaya Maya, juga dituliskan bahwa selambat lambatnya pada akhir tahun di suatu zaman, akan datang dewa yang menjelma menjadi manusia, memiliki wajah seperti tentara Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjata dengan Trisula Weda. Maka pada waktu itu, keadilan akan berhasil diberikan. Bahkan secara spesifik, datang dewa tersebut akan didahului dengan tanda munculnya lintang terus di langit sebelah tenggara selama 7 malam berturut, yang kemudian akan harus menghilang dengan terbitnya matahari dan sirnanya rasa khawatir manusia yang sudah berlalu. Menurut penafsiran panjenengan, ketika pemerintah tersebut menggambarkan bahwa siapapun yang berhasil mendampingi Pilpres tahun 2024 tidak akan bisa merampungkan masa jabatannya secara utuh, di mana akan digantikan oleh sosok manusia dewa yang akan membawa Indonesia pada keadilan yang sejati. Ramalan Jaya 2024 tentang Indonesia yang ketiga adalah adanya pelambatan dalam bidang ekonomi. Meskipun Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil mengatasi pandemi corona dengan baik, namun jika panjenengan merasakan akhir-akhir ini, harga kebutuhan pokok terutama beras telah mengalami kenaikan yang lumayan tinggi, dan di tahun 2024 nanti, kemungkinan akan disusul dengan kenaikan harga bahan bakar minyak dan pajak. Pelambatan ekonomi di tahun 2024 nanti juga dipengaruhi oleh banyaknya petani yang akan mengalami musim gagal panen dan situasi kondisi perang antara Palestina dan Israel yang semakin meluas dampaknya. Prediksi tersebut diselarasan dengan syair Jangka Jaya Maya yang berbunyi, banyak terjadi musim yang sama, orang mencari nafkah akan seperti beras yang sedang di air, kemudian jika telah terjadi kekurangan, maka perang tersebut akan datang dari segala arah. Di saat itulah orang benar semakin sengsara, dan orang jahat semakin bahagia. Mengenai peperangan yang terjadi akhir-akhir ini, banyak pengamat yang mengkhawatirkan jika perang tersebut mungkin akan menjadi awal dari Perang Dunia Ketiga, dan jika hal itu terjadi, maka syair Jayabaya berikut ini akan menjadi kenyataan. Banyak orang yang akan menangis karena suatu peperangan, mereka kebingungan dan dilanda kebakaran, banyak harta benda dan jabatannya hilang entah kemana. Beruntunglah jika kalian yang lupa dan yang ingat, namun tetap beruntungnya orang yang lupa, tetap masih beruntung orang yang waspada. Ramalan Jayabaya 2024 tentang Indonesia urutan yang keempat adalah terjadinya bencana alam yang meliputi unsur air dan api. Menurut Badan Antariksa Amerika Serikat, di tahun 2024 nanti akan terdapat asteroid besar yang bergerak melintas mendekati orbit bumi, di mana hal tersebut diprediksi akan membawa berbagai dampak dalam keseimbangan alam kepada kita. Fenomena tersebut akan ditandai dengan kembali aktifnya beberapa gunung api guguran dan naiknya gelombang permukaan air laut di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Posisi geografis Indonesia yang terletak di wilayah cincin api Pasifik, yaitu pertemuan antara elemen tektonik dunia, juga akan membuat Indonesia menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak dengan lintasnya asteroid tersebut, yaitu adanya peluang terjadinya gempa bumi besar di tahun 2024.
Surat yang Jayabaya yang memperingatkan akan hal ini adalah baiknya mengatakan bahwa manusia akan selalu melempar kesalahan, lupa kesalahan dan segalanya. Untuk berikutnya, anak makan bapak dan saudara makan saudara, serta yang tak berkawan akan menjadi lawan. Dan setelah ada hal tersebut, itu terjadi orang merasa ketakutan, baik dalam jangan tetapi ada dua tokoh dalam hidupnya dan ini sudah sangat terkenal dengan kebenarannya tentang apa yang akan terjadi di 2025. Pertama, pertama yang sekarang ini masih hidup. Dia adalah pertama yang mempunyai latar belakang seperti ahli spiritual. Dia bernama Craig David Parker. Lalu yang kedua yaitu Australia. Adalah beberapa istilah praktis dan meninggal pada tahun 1960-an yang juga meramalkan tiga kejadian besar yang akan melanda hari 2025. Ya sebenarnya ramalan tidak sesuai dengan apa yang diamalkan jangka Jayabaya juga ramalan simbolik itu adalah salah satunya adalah pada spiritual tahun 2025 adalah awal terjadinya proses perubahan besar-besaran dunia mulai dari mata ekonominya, sistem dan lain-lain itu semua dari kehidupan spiritual 2025 itu alam pun akan menimbulkan perubahan secara besar-besaran dengan cara alam dari 8 bentukan termasuk bencana yang bisa membuat gunung itu tidak akibat gempa atau membuat pulau tersebut tenggelam akibat tsunami sehingga harus memindahkan ibu kotanya. Sebelum membahas tentang ancaman bencana yang datangnya dari 8 negara yang mengancam termasuk Indonesia khususnya Pulau Jawa hingga pertengahan 2025. Silakan tulis komen apapun aja dengan apa jenis dan seluruhnya muslim. Marilah sempatkan informasional agar kajian dan doa kita semua terkabul dan semoga kita semua diberi keselamatan dari ancaman bencana. Nah, ancaman yang pertama hingga di 2025 nanti negara-negara di dunia termasuk Indonesia dan Pulau Jawa itu terancam mengalami bencana karena energinya itu dari arah utara. Bencana tersebut identik dengan elemen tanah atau bumi, gempa termasuk seperti gempa megatrust seperti objek semua negara-negara Indonesia dan Pulau Jawa ada menunjukkan potensi terjadinya bencana seperti tornado, angin, beriuk dan lain-lain. Prosesnya itu nanti ketika benar perubahan musim dari kemarau panjang menuju musim penghujan dan produktivitas panen adalah ketika berada di tengah musim hujan tersebut. Yang ketiganya akan ada ancaman bencana dapat dari arah timur potensi menyebabkan kerusakan bangunan maupun hunian yang itu elemen menjaga juga dan menggunakan pola angin puting beliung dan lain-lain. Ada yang sangat perlu diwaspadai
2025 itu ada calon berencana yang ada negara bisa melanggar negara-negara lain, terutama negara yang memiliki banyak berapi. Contoh seperti Indonesia, merapikan itu rata-rata sangat berkaitan tapi itu menunjukkan bencana seperti berapi erupsi atau tanda-tanda yang perlu diwaspadai adalah ketika sering muncul suhu panas yang berdasarkan terjadi hujan atau punya awan-awan yang aneh di angkasa. Yang kelima adalah zaman yang berpotensi bencana alam datang dari arah selatan yang juga berdekat dengan unsur elemen api dan jika bencana alam seperti kebakaran hutan secara besar-besaran pemicunya bisa akibat pelahan berapi juga bisa akibat kelalaian manusia ini dan yang keenam 2025 perkenaan yang ada ancaman yang munculnya dari negara-negara yang berpotensi melanggar negara-negara manapun wilayah-wilayah yang berada di titik-titik gempa terutama yang berada di titik-titik risiko karena bencana tersebut berkaitan sekali dengan elemen air. Contoh terjadi tsunami yang tujuannya semua terjadi gempa dan itu bisa membuat wilayah tersebut tersangkut pada akibat dampak luapan airnya. Yang ketujuh, hingga pertengahan 2025 itu negara-negara manapun yang sering mengalami bencana banjir entah akibat curah hujan yang tinggi maupun akibat hutan panen seperti Indonesia terutama Jawa itu harus waspada karena ada ancaman bencana yang datang dari arah barat yang memunculkan bencana banjir bandang termasuk bencana banjir yang bisa menenggelamkan daerah seperti contohnya kota Jakarta. Yaitu hingga 2025 negara-negara di dunia termasuk Indonesia juga akan mengalami ancaman bencana yang datang dari arah laut yang identik dengan unsur atau terjadi panen yang berada di angkasa. Dan setelah ada tanda tersebut ini menjadi orang merasa apa jangan tapi muncul banyak orang yang menonton secara serius sampai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua tokoh ramal di dunia yang Indonesia sangat terkenal dengan ramalannya apa yang akan terjadi di 2025. Pertama yaitu ramal yang sekarang ini masuk. Dia adalah peramal yang mempunyai latar belakang sebagai ahli spiritual. Dia bernama Craig Daniel Parker. Lalu yang kedua yaitu Nostradamus. Dia adalah peramal Inggris yang lahir di Perancis dan meninggal pada tahun 1566 dan juga meramalkan 3 kejadian besar
akan melanggar dunia juga berperang. Dan sebenarnya perang itu sangat mirip dengan apa yang diamalkan Chandra Jayabaya juga ramalan Romo Warsito yang ditulis dalam Selat Sandara. Karena dalam suku pada spiritual tahun 2005 adalah tahun terjadinya proses perubahan besar-besaran dunia, mulai dari alam ekonominya, sistem pendidikan dan lain-lain. Itu semua dan dari sudut pandang spiritual tahun 2020 itu alam akan berubah secara besar-besaran dalam melalui bencana alam dari kehidupan perjumpaan termasuk bencana yang bisa mengubah alam itu dan akibat gempa atau membuat pulau tersebut tenggelam akibat tsunami sehingga harus memindahkan ibu kotanya. Delapan ancaman bencana yang datang dari 8 matahari dan mengancam dunia termasuk Indonesia, khususnya Pulau Jawa hingga pertengahan 2025. Silakan tulis komen atau membaca dalam apa dengan sebuah dan muslim. Bila sempatkan mengucapkan sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul dan semoga kita semua diberi keselamatan dari ancaman bencana. Ancaman bencana yang pertama yaitu hingga